Dia waktu itu masih hidup, habis dari Olivier itu masih hidup, dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo, masuk UGD. Dia muntah-muntah, diambil sampel lambungnya sama dokternya, dia meninggal, terus dikasih surat kematian, dibawa ke Darmais karena mau 3 hari disimpan. Nah di situ saya itu dokter satu-satunya tuh yang melakukan pengawetan. Aturan dari dinas kalau lebih dari 1 hari 24 jam harus diformalin karena dia akan busuk dan bau. Jadi 2 jam setelah kematian. Nah kan saya sebagai dokter saya nanya dulu kenapa nih matinya? Matinya karena habis minum kopi mati katanya. Jadi nggak ada sianida-sianidanya ya nih ya? Nggak, tapi ada ya pokoknya saya nggak tahu siapa yang ngomong, pokoknya ada kedengar cyanida. Terus saya langsung bilang, karena itu kasus tidak wajar kan. Kita diajari di forensik, kalau mati tidak wajar harus diotopsi. Karena tanpa otopsi tidak ada sebab mati. Itu kan potensial kalau dia dibunuh orang misalnya kan bisa digali lagi. Makanya saya bilang harus otopsi. Nah disitulah saya ketemu sama bapaknya Mirna. Nah, dia bilang dia tidak mau otopsi. Nah saya bilang, saya tidak mau otopsi, saya tidak bisa formalin. Karena aturannya nggak boleh. Bayang nggak kalau udah diformalin, terus kemudian diotopsi, itu kan pasti dokternya kan nangis, pastinya perih kan. Dan itu kan bisa mengubah, misalnya isi lambungnya, misalnya ada sedikit, terus tahu-tahu kemasukan formalin juga, jadi berubah dong kadarnya. Habis itu, ada polisi di situ. Bilang, Pak, ini mah harus diotopsi, Pak. Setelah otopsi, baru saya formalin. Endingnya, dia bilang, Dok, keluarganya kagak mau. Dokter formalin aja. Syaratnya untuk formalin apa sih? Karena syarat utama ada surat kematian. Surat kematian udah ada. Berarti ada yang tanggung jawab nih matinya gitu loh. Dan karena udah ambil sampel katanya di sana. Dan dokter formalin? Saya formalin atas izin polisi. Polisinya bilang, Dok, nanti kami persuasi. Mudah-mudahan bisa diotopsi. Habis itu saya tidak tahu beritanya. Pas malam kembang, besok mau dikubur. Tahu-tahu mau otopsi. Ya udah, mau diotopsi dibawalah tuh jam 11 malam. Jadi jam 11 malam diambil dari rumah duka, dibawa ke rumah sakit Polri. Yang meriksanya itu Dokter Slamet Purnomo. Tapi waktu dia mau otopsi, katanya keluarga menolak lagi. Akhirnya dia nggak berani kan maksa. Karena keluarganya tuh ya pokoknya keras lah. Akhirnya dia bilang setujunya ambil sampel aja. Nah, waktu itu dibuka perutnya doang. Diambil isi lambungnya. Ambil jaringan hatinya, ambil darah, ambil urin. Nah, dikirim. Yang pertama, racun dikirim ke puslapor. Hasilnya cyanida negatif. Yang muntahan di rumah sakit ya? Ya, kan yang diambil tadi. Darah, hati, isi lambung, urin. Semuanya negatif cyanida, terus kemudian kecuali di lambung ketemu cyanida 0,2 mg. 0,2 itu kecil banget. Dan logikanya kalau dia ada cyanida besar terus kemudian jadi kecil, itu mungkin masuk di akal. Tapi kalau tidak ada kemudian jadi ada, itu kan tanda tanya dari mana. Bisa juga karena pembusukan. Pembusukan bisa menghasilkan cyanida walaupun kondisinya kecil.